Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Qawaid Nahwu 2 Bapak Ahmad Aufa Syukron MPD serta teman-teman kelas Qawaid Nahwu 2B yang kami banggakan. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang hal dan tamyiz. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Ivana Savitri, NIM 2219067. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hal. Apa sih hal? Hal adalah isim yang dibaca nasab, yang menjelaskan suatu perkara yang samar dari beberapa tingkah. Kan menjelaskan sesuatu yang samar dari beberapa tingkah. Contohnya, Ja'a Zaidun Rokiban. Ja'a wis teko sapa Zaidun Zaid, Rokiban hale numpak sapa Zaid. Nah, di sini kan artinya Zaid itu telah datang. Lah telah datang dengan apa? Lah telah datang dengan berkendara. Lafaz Rokiban itu menjadi hal dari lafaz Zaid seperti itu. Kan menjadi tidak samar Zaid. Datangnya Zaid itu dengan berkendara. Tidak yang lain, semisal bisa saja datangnya Zaid itu dengan berlari atau berjalan kaki. Namun di sini dijelaskan bahwa datangnya Zaid itu dengan berkendara seperti itu. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekari Damayanti, NIM 2219059 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Dian Ivana Savitri yang menjelaskan tentang pengertian hal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembagian hal. Pembagian hal terbagi menjadi dua. Yang pertama mufrad dan hairum mufrad. Mufrad adalah memiliki arti tunggal, yaitu tidak boleh lebih dari satu. Contohnya seperti Ja'a Zaidun Rokiban. Nah, hal mufradnya adalah Rokiban. Nah, contoh kedua adalah Rokibtus fawasa musrajan, yang hal mufradnya adalah musrajan. Nah, yang kedua ghairu mufrad. Ghairu mufrad terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jumlah, yang kedua adalah sebab jumlah. Jumlah dibagi lagi menjadi dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apa sih jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar yang bisa diiringi wawu kholid. Yang kedua, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il mudhari maupun fi'il madhi. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah memiliki beberapa syarat. Yang pertama adalah isim ma'rifat. Nah, yang kedua ba'dul jumlah. Yang ketiga wujudul syarat, baik bentuk dhamir ataupun wawu. Yang keempat ijabuhu sawadul kaifah. Nah, contoh jumlah ismiyah, dhahabtu ilal bahri amwajul aliyah. Syarat pertama adalah al-bahri. Syarat kedua adalah ijwajuhu. Syarat ketiga amwajuhu. Syarat keempat adalah aliyah. Nah, selanjutnya jumlah fi'liyah. Contohnya seperti Ja'a Zaidun yatabassam. Yang memiliki jumlah fi'liyah adalah yatabassam. Yang terakhir sebab jumlah. Sebab jumlah terbagi menjadi dua. Yang pertama jar majrur. Jar majrur adalah susunan yang terdiri dari jar majrur. Selanjutnya sebab jumlah. Sebab jumlah terbagi menjadi dua. Yang pertama jar majrur dan dzaraf. Jar majrur adalah susunan yang terdiri dari jar majrur. Namanya seperti fahoroja ala qaumihi fi ziyatinihi, ya, yang artinya maka dia keluar dengan perhiasannya. Dengan jar majrur halnya fi ziyanatihi terdiri dari dzaraf makan.
Nah, untuk hal sendiri dari dzaraf zaman, contohnya seperti ro'aitu hilala baina sebab, yang artinya aku melihat bulan di atas awan. Nah, dzaraf sabab jumlah dzaraf adalah baina sebab. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Irwandi. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai tamyiz. At-tamyizu huwa al-ismul mangsubu al-mufassiru lima ambahama minazawati. Jadi yang dinamakan tamyiz itu isim yang dibaca nasab yang menjelaskan terhadap zat yang samar. Seperti contoh, bisa kita lihat di papan tulis, tasabbaba zaitun arqon. Kalau kita maknai Jawa itu biasanya seperti ini. Tasabbaba sok-sokan. Sapa zaitun zaid, apane arqon keringete. Jadi lafaz arqon itu merupakan tamyiz, itu isim yang dibaca nasab yang menjelaskan terhadap zat yang masih samar. Jadi lafaz tasabbaba zaitun itu masih samar. Kalau di Indonesia kan itu tasabbaba zaitun itu zaid bercucuran, kan masih samar. Jadi dijelaskan oleh lafaz arqon yang berarti keringatnya untuk menjelaskan terhadap lafaz tasabbaba zaitun yang masih samar. Jadi kalau digabung, zaid bercucuran keringatnya, seperti itu. Seperti contoh selanjutnya, toba Muhammadun nafsan, Muhammad baik orangnya. Nah, lafaz kalau di maknai Jawa itu toba bagus, sapa Muhammadun Muhammad, apane nafsan awak-awakane. Jadi lafaz nafsan itu merupakan tamyiz, yaitu isim yang dibaca nasab yang menjelaskan terhadap lafaz toba Muhammadun yang masih samar. Kalau diartikan berarti Muhammad baik orangnya, seperti itu. Kemudian tamyiz itu tidak akan terjadi kecuali harus berupa isim nakiroh. Nah, seperti contoh tadi, arokon dan nafsan itu kan berupa isim nakiroh. Dan tidak akan terjadi kecuali setelah sempurnanya kalam, seperti yang telah disampaikan oleh Syekh Ibnu Al-Jurumi dalam kitab Jurumiyah yang berbunyi, wala yakunu illa nakiratan wala yakunu illa ba'da tamamil kalami. Yang selanjutnya yaitu pembagian tamyiz. Yang pertama adalah mumayyiz malfud atau tamyiz malfud. Mumayyiz malfud ialah kalimat yang berisi tamyiz dan dilengkapi dengan mumayyiznya. Biasanya bentuk mumayyiznya itu berupa berat, timbangan, luas, dan jumlah. Seperti contoh, misalkan ishtaraitu ritlan matron, saya telah membeli setengah kilo padi. Contoh selanjutnya adalah ba'ani at-tajiru hariron, penjual itu telah menjual kepada saya 1 meter kain sutra. Kemudian contoh selanjutnya adalah fil haqli ishruna honaman, di ladang terdapat 20 kambing. Dari ketiga contoh tadi kita dapat mengetahui bahwa ketika kalimat itu dilengkapi dengan mumayyiz, yaitu kata ritlan, matron, dan ishruna. Jadi kata ritlan, matron, dan ishrun itu merupakan mumayyiznya, yang berarti kilometer dan 20, yang berarti timbangan, ukuran, dan jumlah. Maka dengan adanya mumayyiz kalimat tersebut disebut dengan mumayyiz malfud. Sedangkan kata yang mengindikasikan posisi atau kedudukan sebagai tamyiz pada kalimat di atas ialah ruzzan, hariron, dan honaman. Kemudian selanjutnya yaitu mumayyiz malhud. Mumayyiz malhud ialah tamyiz yang merupakan pindahan atau peralihan dari fa'il, maf'ul bih, dan mubtada'. Yang pertama yaitu pindahan dari fa'il. Contoh,
toba zaidun khuluqan, asalnya ialah toba khuluqus zaidin, dengan mengalihkan fa'il yaitu lafadz khuluqu ke belakang dan dijadikan sebagai tamyiz. Kemudian pindahan dari maf'ul bih, misalkan wafajjarnal ardo uyunan, asalnya ialah wafajjarna uyunal ardi, yaitu maf'ul bih yang berupa lafadz uyuna dipindah ke belakang dan dijadikan sebagai tamyiznya. Kemudian yang ketiga ialah pindahan dari mubtada, seperti contoh ana aksaru minka malan, asalnya ialah mali aksaru minka. Mubtada yang berupa lafadz mali itu dipisahkan menjadi dhamir munfasil mutakalim, yaitu ana yang masih tetap menjadi mubtada, dan lafadz mal yang lafadz malnya dijadikan sebagai tamyiz. Mungkin sedikit itulah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.